Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada rekan-rekan semua, terlebih kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hamzah selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat manusia. Pada pagi hari yang cerah ini, meskipun dalam keadaan puasa, perkiraan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Guntur Zulpani dengan NIM 43040020078, 2 Dian Sekarsari OS dengan NIM 43040200080, dan saya sendiri Agus Nugroho 43040020081 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan tema eksistensi manusia sebagai individu. Sebelum kita masuk ke materi utama, di sini ada 4 subtema yang akan dipresentasikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian eksistensisme. Yang kedua, definisi eksistensi manusia sebagai individu. Yang ketiga, eksistensi manusia dalam pandangan Kierkegaard. Dan yang keempat adalah manusia sebagai eksistensi menurut Jean-Paul Sartre. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari bahasa Inggris existence atau hal ada, hal hidup. Bahasa Latin existere yang berarti muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Sedangkan ex itu berarti keluar, sister tampil atau muncul. Eksistensialisme juga dikenal sebagai suatu reaksi terhadap aliran materialisme dan aliran idealisme serta persamaan putus asa manusia. Dapat diringkas bahwa latar belakang timbulnya aliran eksistensialisme ini adalah untuk mengetahui cara manusia itu berada. Hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensi adalah cara khas manusia berada. Pusat perhatian ini adalah manusia. Oke, selanjutnya nomor 2. Definisi eksistensi manusia sebagai individu. Seseorang dikatakan sebagai individu bila unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Unsur-unsur yang terdapat dalam diri manusia tersebut tidak dapat terbagi, apalagi terpisahkan. Jika unsur-unsur tersebut tidak dapat menyatu, maka seseorang tidak dapat disebut sebagai individu. Adapun manusia selaku individu juga membutuhkan berbagai kebutuhan, berupa kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa afeks, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk mengetahui dan memahami, kebutuhan rasa estetika, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan transcendence. Manusia pada dasarnya adalah makhluk individu, karena pada umumnya mereka cenderung memikirkan kebutuhannya sendiri sebelum memikirkan kebutuhan manusia lain, yaitu disebut man is primarily an isolated being, whose primary interest is the optimal satisfying of both his ego and his libidinous interest. 3. Eksistensi manusia dalam pandangan Kierkegaard. Kierkegaard dianggap sebagai bapak eksistensialisme, seorang Denmark, Søren Kierkegaard yang lahir pada 1813 dan meninggal pada tahun 1855. Kierkegaard mempunyai pandangan tentang eksistensialisme, yaitu bahwa manusia pada prinsipnya adalah individu dan individu adalah identik dengan kebebasan. Menurutnya ada 3 stadia atau tingkatan
manusia untuk eksistensi atau 3 sikap terhadap individu, yaitu 1. Sikap etis, 2. Sikap religius, dan 3. Sikap estetis. 4. Manusia sebagai eksistensi menurut Jean-Paul Sartre. Menurut Sartre, ada 2 etre atau berada, yaitu l'être en soi atau berada pada dirinya, dan l'être pour soi atau berada untuk dirinya. Dalam bahasa Inggris, en soi dapat diterjemahkan thingness, sementara pure soi yaitu nothingness. Dalam kata-kata Sartre, man is nothing else but what he makes of himself. Inilah alasan paling esensial dalam filsafat eksistensialisme yang disebut Sartre sebagai subjektivitas. Dengan demikian, menurut Sartre, eksistensialisme adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa tiap-tiap kebenaran dan tiap-tiap tindakan mengandung keterlibatan lingkungan dan subjektivitas manusia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.